أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hamdan wa syukron lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin, subhanallah ya, setinggi apapun kita terbang, pada akhirnya mendarat. Profesor Erni sudah pulang. Ada satu lagi Ustadz Wawan yang juga pulang minggu ini ke Hariban Robul Izzati. Mungkin kita pernah dengar suaranya, Pak Dalang, Pak Ajang, Pak Dalang, Dalang Ajang. Beliau selalu berdakwah dengan wayangnya dan pernah kita undang di Zoom kita tempo hari. Beliau juga pulang dalam keadaan kecapean yang dahsyat, kemudian stroke ringan dan pulang. Subhanallah. Mereka semua husnul khotimah, ya, karena mereka semua berada dalam kondisi mengingat orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Rasulullah dan para nabi. Kalau Ustadz Ajang Dalang ini, beliau merindukan Rasulullah ya pada saat pulangnya. Bu Erni juga demikian, sudah beberapa hari dia kontak terus, dan tadi terakhir Bella putrinya yang menghubungi saya, dan di hadapan Bu Erni kita berbicara, kemudian tidak lama pulang. Sahabat, kesombongan, jelas kesombongan itu bisa membuat kita lupa kepada Allah karena kita merasa paling tinggi. Dan umumnya orang sombong adalah orang yang tidak pernah menguasai dirinya sendiri. Dirinya dikuasai oleh kesombongan. Dan kesombongan itu ada pada pikirannya, perasaannya, pada benda-benda yang ada di sekitarnya, termasuk uang. Dan kalau seorang sudah sombong, subhanallah, maka dia akan menepis, menghilangkan yang lain. Malam Ahad ini dengan Majelis Madani kita coba berbicara tentang berbagai hal yang menyangkut ilmu, karena yang membuat seorang bisa merendahkan diri di hadapan Allah adalah ilmu. Ilmunya yang mana? Ilmu yang didedikasikan untuk takarub, untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan ilmu yang untuk kesombongan dirinya. Kalau saya belajar ilmu silat untuk bisa mengalahkan orang lain, nah itu sombong. Tapi kalau saya belajar ilmu tauhid untuk bisa lebih mengenali Allah, maka saya akan bisa merendah. Saya belajar biologi atau ilmu kedokteran untuk bisa mengenali dan mengagumi Allah, itu bisa membuat kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sombong itu juga biasa terungkap dalam bentuk marah, menganggap orang lain salah dan diri kita paling benar. Dan orang marah adalah orang yang tidak pernah memiliki jiwa, memiliki diri. Dirinya dimiliki oleh orang lain. Dirinya dimiliki, dikuasai oleh situasi. Ketika situasi tidak menyenangkan, dia marah. Dia sama sekali tidak menguasai diri. Situasilah yang mengendalikan dirinya mau marah atau tidak marahnya. Orang sakit hati menganggap dirinya paling mulia, sehingga dirinya yang paling harus dibahagiakan. Subhanallah, jangan karena Allah jelas-jelas menyampaikan dalam sholat agar kita mengucapkannya setiap saat dengan kalimat Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Karena Allah Maha Besar, maka tidak ada yang lebih besar dari itu, termasuk diri kita. Ketika kita masih sakit hati, ya Bu Dewi, Pak Miftah Ali Masruri bergabung. Ketika kita masih sakit hati, jiwa kita masih dikuasai oleh sesuatu yang menyakitkan kita itu. Kalau kita dikuasai oleh pihak lain, tentu kita tidak pernah memiliki diri kita. Model badan saya, kenapa badan saya disebut tidak imun? Karena badan saya masih dipengaruhi oleh cuaca. Kalau dingin saya kena alergi, kalau panas saya kena, ada aja gitu sakit yang saya derita karena badan saya dikuasai oleh
pihak lain, bukan oleh diri saya sendiri. Maka saya tidak imun. Nah, kalau badan saya dikuasai oleh saya, maka saya bisa bertahan menghadapi kondisi apapun. Demikian juga dengan jiwa kita. Seorang yang sombong itu diantaranya yang marah, kecewa, sedih, sakit hati. Itu. Kenapa sedih? Dia sombong sekali. Memang semua yang memang semuanya harus membahagiakan kita. Sesekali lah sesuatu yang dekat dengan kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita sedih. Seperti itu. Jadi kuasai diri kita, kemudian serahkan kepada Allah yang Maha Agung. Maka kita akan terlepas dari kesombongan. Untuk bisa menguasainya, tentunya ilmu dan iman yang bisa menguatkan kita untuk bisa merendah, yang bisa membuat kita tangguh dalam kondisi merendah. Dan kalau dalam teori pergaulan mah sederhana sih, orang rendah mah mual rag-rag gitu. Orang yang merendah itu tidak akan pernah jatuh. Saya ingat nasihat Al-Ustadz Aceh Zakaria Allah Yarham. Beliau mengatakan, jangan mempertinggi tempat jatuh. Jangan mempertinggi tempat jatuh karena semakin tinggi kita punya posisi, jatuhnya pun akan semakin sakit. Seperti itu kata beliau. Subhanallah. Nah, ini prolog ya, pemantik yang mungkin entah sejalur nggak penjelasannya dengan Al-Ustadz ya Truhiat atau tidak. Tapi yang jelas sombong itu adalah orang yang merasa tinggi, kemudian dia tidak akan pernah bisa mempertinggi lagi. Karena dia sudah merasa paling tinggi. Fir'aun, dia merasa paling tinggi, nggak bisa tinggi lagi. Tidak bisa lebih hebat lagi orang sombong itu. Seperti itu. Jadi orang sombong justru posisi hidupnya selalu saja berada di dataran bawah yang hina. Itu, itu sahabat Majelis Madani yang berbahagia. Mudah-mudahan suatu saat kita kebagian juga seperti Prof. Erni ya, juga seperti Pak Ajang Dalang mendapatkan husnul khotimah pada saat pulang. Kenapa saya yakin seperti itu? Karena yang Prof. Erni ingat, kenapa Ustadz Dudi gitu. Menurut pikiran Prof. Erni, meren Ustadz Dudi teh soleh gitu kan, meren. Padahal Ustadz Dudi tahu dan Allah tahu Dudi teh saha gitu. Sekarang nih beres sholat asar di masjid, saya pakai kaos santai karena udaranya juga enak gitu kan di sini. Kemudian ke kamar cepat-cepat karena eh, datanya tidak cukup untuk bisa online di luar sana. Seperti itu. Jadi kembali lagi saya kita semua berharap mudah-mudahan kita kesempatan kita mencari ilmu ini membuat kita bisa menekan semua kesombongan kita. Siapa orang yang ngelawan? Orang yang tidak tahu bahwa dia orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Dan siapa orang yang tahu? Orang yang tahu itu selalu mengalah gitu kan. Tahu bahwa dirinya tahu. Benar. Wawan salah mangga aja salah nanti juga bakal benar kan itu ya, dia akan merendah gitu kan, tidak akan berseteru. Yang jelas orang-orang sombong tidak pernah menguasai dirinya, dan orang-orang yang tidak sombong dia akan bisa menguasai dirinya, dan setelah dirinya dikuasai oleh dirinya sendiri maka dia bisa apa namanya bisa mengantar dirinya untuk menuju ma'rifatullah, untuk menuju Allah, menuju tauhid. Itu saja Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Para wargi sadayana, alhamdulillah saya sangat terhormat diundang di Majelis Madani ini, yang selama ini saya selalu menjadi pendengar karena saya pernah diberitahu oleh almarhum ayah saya bahwa lebih banyak mendengar lebih baik daripada kita lebih banyak berbicara, karena Allah menciptakan dua telinga, berarti lebih banyak daripada mulut gitu. Alhamdulillah Ustadz Yayat kumaha damang. Alhamdulillah kita hadir dan kita bertemu lagi. Punten. Kalau saya menanggapi tentang kesombongan yang tadi Ustadz Dudi katakan bahwa manusia itu memang berpotensi untuk menjadi sombong.
Karena manusia itu diciptakan kemudian eh, dari zat yang lebih baik daripada makhluk lain, sehingga memang manusia itu akan ada potensi kesombongan. Nah, sombong itu ria, dan kemudian antara ria dan syukur itu juga sangat berdekatan sekali. Maka sebetulnya kesombongan itu ada dalam diri kita. Nah, kesulitan kita untuk tidak berbuat sombong itulah yang akan ditentukan oleh keimanan kita. Apakah keimanan kita sedang yazid atau yankus gitu. Apakah kita sedang bertambah, kemudian maka kesombongan itu akan hilang. Yang wajib sombong itu dan memang harus sombong itu adalah hanya Allah. Karena Allah yang maha gagah, yang maha kuasa, yang maha hebat. Ya, dalam hadis mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, ya. Jadi tidak akan masuk surga bagi orang-orang yang biarpun hanya sebiji sawit, biar ada kesombongan dalam dirinya. Ini khawatir sekali. Kalau dicontohkan di beberapa hadis yang mengatakan bahwa sombong itu sama dengan syirik. Syirik asghar atau syirik khafif. Syirik yang memang sangat kecil sekali. Nah, kemudian ada beberapa hadis mencontohkan bahwa yang syirik itu sama seperti Allah sudah memberikan atau Rasulullah sudah memberikan tempat untuk berdoa yang baik, waktu untuk berdoa yang baik, tetapi tidak digunakan oleh kita. Nah, itu maka sombong. Sama seperti gini. Setelah kita sholat, salam, kemudian kita berzikir atau wirid, kemudian kita berdoa, itu adalah waktu-waktu yang baik. Atau antara azan sampai qomat, itu adalah waktu doa yang terbaik. Tetapi kita tidak gunakan itu. Maka itu dikatakan sombong. Sombong itu akhirnya katakan bahwa ya itu bagian dari syirik. Dia sudah bisa menduakan Allah yang sudah Allah tentukan, kemudian dia menduakan Allah. Maka Allah sendiri dalam surat Al-Hadid mengatakan, Wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Allah sangat tidak suka dengan orang-orang yang berbuat sombong. Sampai begini, ada seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada di antara kami yang memakai baju bagus, memakai sendal bagus, memakai pakaian dan yang bagus. Apakah itu tidak termasuk sombong? Rasulullah hanya menjawab, Allah itu indah dan sangat menyukai keindahan. Jadi artinya begitu kita memakai sesuatu yang baik, bukan karena untuk kesombongan, maka karena Allah, semuanya karena Allah yang menginginkan keindahan ini. Kalau kita hadir ke masjid untuk sholat berjamaah dengan pakaian atau gamis yang baik, kemudian kopiah yang baik, bukan karena kesombongan, tetapi karena memang Allah yang menyukai keindahan ini. Nah, ini tentu sebagai pembuka saja, nanti Ustadz Yayat sebagai yang akan menjelaskan secara gamblang tentang kesombongan ini yang akhirnya bisa meningkatkan keimanan. Kesombongan itu sangat luar biasa. Jadi ada hikmah dari kesombongan. Hikmah yang dari kesombongan itu yang hanya milik Allah. Hikmah ini akan membuat kita merendah di hadapan Allah. Kemudian kita akan lebih memaafkan kepada orang lain karena kita tidak ada apa-apanya. Karena kita juga dilahirkan dari min sulalatin min tin, ya, dari sesuatu yang
Kalau min turab dari tanah gitu, yang sehari-hari kita injak tanah itu, kemudian kita dijadikan manusia semacam ini karena Allah. Jadi kita tidak tidak berhak atau tidak wajib kita untuk bersombong di hadapan Allah. Oke. Ini saja mungkin Ustadz Wawan. Saya hanya mengatakan bahwa kalimat dari Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga biarpun di dalam hatinya ada sedikit saja kesombongan. Ya subhanallah. Ini kalau bahasa kesombongan untuk meningkatkan keimanan ini memang bahasanya tasawuf. Kenapa Rasulullah juga ciptakan Allah dan kemudian diciptakan inna bu'istu li utamimam makarimal akhlak, bahwa memang Rasulullah diciptakan untuk bukan hanya mengajak manusia itu untuk lebih baik, bukan hanya mengajak manusia itu untuk bisa hidup yang layak, tidak, tetapi makarimal akhlak, yang utamanya itu adalah akhlak. Nah, kalau kesombongan ini memang kaitannya dengan akhlak ini. Jadi kalau kita contoh Rasulullah, begitu subhanallah, begitu banyak sekali contoh-contoh yang kita baca lagi lah tentang Rasulullah, riwayatnya ya, hikayahnya ya, kisahnya, bagaimana beliau itu sangat tawadu, bagaimana beliau itu sangat ya semua yang beliau lakukan itu tidak dalam kesombongan gitu. Nah, ini adalah contoh buat kita. Karena Rasulullah juga mencontohnya bukan hanya dengan kaul, tapi dengan akwal, ya. Bukan dengan kaul, tapi dengan juga afal, dengan apa yang dia lakukan oleh beliau itu. Maka contoh yang terbaik adalah ketika kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah juga tawadu, tidak sombong, agar kita menjadi seorang yang ibadur rahman itulah. Kan ibadur rahman itu hamba yang sangat dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah itu ya salah satunya kan alladzina yamsuna 'alal ardi haunan, yang berjalan di muka bumi ini memang tidak dengan sombong, tidak dengan ya agul gitulah. Nah, terus kemudian di dalam itu juga dikatakan bahwa wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Biarpun orang-orang jahil juga mengatakan yang jelek kepada dia, ya qalu salaman. Coba kita katakan dengan yang baik. Itu menunjukkan bahwa diri kita mencontoh Rasulullah dan kita tidak sombong dalam hal ini. Nah, maka oleh karena itu supaya kita semua dakhalal jannah, maka kita harus jauhkan diri kita dari kesombongan. Biarpun misqala dzarratin, biarpun sedikit sebiji sawi saja kesombongan kita, kita lepaskan itu semuanya. Terima kasih dari saya dan mohon maaf apabila saya hanya menyampaikan sedikit saja ilmu yang saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم